Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maebong dimanapun berada. Sobat Maebong ini sedang heboh ya tentang fatwa daripada Pondok Pesantren Besuk Pasuruan ya, Jawa Timur. Jadi ulama tersebut, pimpinan Pondok Pesantren Besuk itu menyatakan bahwa son horeg itu haram. Kita simak dulu videonya. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan son horeg, bukan son sistem. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Jadi paham ya? Nah, yang disampaikan daripada Pak Kiai barusan, beliau itu mengatakan ya, bahwasanya sonreog itu haram. Itu udah jelas katanya. Hukum itu berdiri dengan sendirinya haram, mau dia itu mengganggu ataupun tidak mengganggu. Yang dimaksud itu bukan sonnya yang haram, tapi musiknya, intinya seperti itulah. Musiknya yang haram, reognya yang haram, mau mengganggu ataupun tidak mengganggu. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan daripada Pak Kiai barusan ya, karena kan kalau kita lihat gitu kan, secara secara asalnya al umuru bima qasidiha. Setiap perkara ya, katakanlah alat ya, setiap alat itu tergantung daripada tujuannya, tergantung daripada pemakaiannya. Alat itu tergantung dipakainya. Kalau misalkan dipakai kebaikan maka akan menjadi baik, kalau misalkan dipakai dengan keburukan maka akan buruk ya. Contohlah, sound itu dipakai adzan, dipakai ceramah, dipakai menyampaikan berita baik ataupun berita ya, supaya orang-orang itu mengetahui seperti katakanlah kematian dan juga lain-lainnya. Itu bagus-bagus aja, tidak jatuh kepada haram karena itu alat tergantung digunakan. Kalau misalkan dipakai reog seperti itu, bermusik, apalagi mengganggu itu ya, mengganggu orang lain, itu jatuhnya haram. Kata Pak Kiai, kalaupun tidak mengganggu juga tetap haram. Dan begini tanggapan daripada pengusaha sound reog, kita simak videonya. Oh haram? Ya. Terus Indonesia maju nih kapan? Pada bahas halal, haram, nasab, dosa, ya toh. Luar negeri pinter-pinter dong gawe bom atom, dong gawe pesawat, dong gawe robot. Kini pada halal haram. Terus kapan maju di Indonesia ya Pak? Nek pada ngono ya. Pengusaha sound reog barusan, beliau itu menanggapi daripada fatwa sang kiai ya, sang ulama. Beliau itu dengan santai menjawabnya, apa haram? Masih aja bahas halal haram. Indonesia itu majunya kapan? Ya katanya gitu. Negara lain udah maju katanya gitu kan, bisa membangun robot, membuat robot, membangun pesawat ya, dan lain-lain lah. Indonesia mau majunya kapan? Begini ya Pak pengusaha, apakah sound system itu ya, sound reog itu bisa memajukan negara? Apakah sound reog itu bisa membangun negara? Saya rasa tidak ya. Justru sound reog itu mengganggu daripada masyarakat ya. Orang yang sedang istirahat terganggu, orang yang sedang sakit terganggu, orang yang sedang beraktivitas terganggu ya. Bahkan ada videonya tuh ya, itu bisa menghancurkan rumah-rumah itu. Allahu Akbar. Apalagi yang sedang sakit, yang mempunyai penyakit jantung, bisa-bisa itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun gara-gara sound reog itu. Yang bisa membangun negara itu bukan sound reog seperti itu mengganggu. Yang bisa membangun negara itu adalah masyarakatnya yang berperilaku baik ya. Yang paling penting nih, pemerintahnya yang adil, pemerintahnya yang baik, bisa mengangkat daripada kreativitas masyarakatnya, bisa mendukung masyarakat yang bisa membuat helikopter gitu kan, dibantu, didanai. Ini kan ditolak, bahkan bisa-bisa dipenjara tuh kalau misalkan membuat helikopter tanpa izin pemerintah gitu kan. Bahkan membuat izinnya pun susah. Yang bisa membangun negara itu seperti itu, pemerintahnya yang baiklah, yang membantu ataupun menerima ya, kepintaran daripada masyarakat. Ini kan kita lihat orang-orang pintar, masyarakat yang pintar di negara kita itu tidak dibutuhkan, dipandang sebelah mata. Tapi ketika masyarakat yang pintar itu pindah ke luar negeri, itu dipakai, dimanfaatkan seperti B.J. Habibie
ya, mantan presiden kita. Itu yang bisa membangun negara, bukan sound system reog, itu mah mengganggu. Ya kembali lagi kepada persoalan pertama, yang namanya sound itu bukan soundnya yang haram, ya, tapi pemakaiannya itu yang haram, Pak. Bapak itu nggak perlu menanggapi daripada fatwa kiai, karena Bapak itu nggak ada urusan, ya. Yang harusnya ada urusan itu adalah orang yang memakai daripada sound itu. Begitu, Pak. Sebuah fatwa haramnya sound horeg yang diterbitkan oleh sebuah pondok pesantren di Pasuruan yang menimbulkan kontroversi dan banyak dukungan dari masyarakat termasuk MUI sendiri. Saya akan jelaskan 3 poin alasan utama kenapa dia diharamkan, disertai dengan semua dalil dari Al-Quran maupun hadis. Pertama, haramnya alat musik, khususnya yang memicu maksiat. Karena kalau hanya alat musiknya saja mungkin akan berdalil bahwa sebagian ulama menghalalkannya. Tapi semua ulama sepakat kalau dia membawa ke maksiat, dia haram. Tidak ada ulama yang berselisih tentang ini. Dalilnya apa? Di dalam Quran bisa dilihat di surat Luqman ayat 6. Yang mana di situ disebutkan lahwal hadits, termasuk hal yang diharamkan. Kata Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan ini adalah lagu dan musik. Anda juga bisa lihat di dalam hadis riwayat Bukhari yang disahihkan oleh banyak para ulama, akan ada segolongan umat Rasul yang menghalalkan al-ma'azif, artinya adalah alat musik. Alasan yang kedua, haramnya campur baur laki dan perempuan, apalagi ada joget-joget dan maksiat lainnya. Bisa dilihat di surat An-Nur ayat 30 sampai 31 tentang perintah untuk menundukkan pandangan kepada lawan jenis karena bisa menimbulkan bahaya. Dalil yang lain dalam hadis riwayat Bukhari dari Ummu Salamah, di mana Rasulullah SAW menunggu jemaah perempuan untuk pergi setelah sholat. Setelah mereka pergi baru Rasulullah pergi, tidak berbarengan, berdempetan. Begitu juga dalil yang banyak tentang masalah ini, seperti pemisahan saat sholat, pemisahan saat baiat. Laki-laki dan perempuan tidak boleh di dalam satu shaf yang sama. Mungkin 2 poin ini masih diperdebatkan oleh banyak orang, maka poin yang ini sudah yakin semua akan sepakat. Haramnya merusak dan mengganggu. Suara dari sound horeg ini nggak biasa sampai merusak banyak fasilitas umum dan bahkan mengganggu kesehatan banyak orang. Di surat Al-Ahzab ayat 58, Allah menyebutkan orang yang mengganggu orang-orang mukmin dan mukminat, maka dia telah menanggung dosa yang jelas, mencakup bentuk gangguan apapun. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud, disahihkan oleh banyak para ulama, di antaranya Ibnu Hajar, Ibnu Rajab dan lain-lain. Man darrallahu bihi, barang siapa menyakiti orang lain, akan Allah sakiti dia nanti. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Untuk Bapak pengusaha sound horeg, ya, kalau misalkan kita tidak paham dalam masalah bidang agama, Pak, lebih baik kita ikuti fatwa daripada ulama, ya. Kalau misalkan kita tidak mengikuti fatwa ulama, kita egois dengan pemahaman kita yang tidak paham agama, celaka, Pak. Celaka, naudzubillah summa naudzubillah. Kita ikuti fatwa daripada ulama kita, ya, supaya kita selamat dunia akhirat. Begitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.